Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Deta Kepri Siang pada hari ini, dan saat ini kita sudah ada pada satu segmen, yaitu segmen Bincang Siang atau Bising bersama dengan narasumber kita. Langsung saja kita sapa pemirsa. Halo Mbak Nova. Ya, halo. Selamat siang. Selamat siang Mbak, apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat, terlihat ya dari wajahnya ya, senyumnya wow luar biasa. Terima kasih sudah diundang. Baik, terima kasih Mbak Nova Astuti sudah hadir di studio Batam TV. Mbak Nova ini merupakan owner dari keripik kentang Oma pemirsa. Dan hari ini kita bakalan mendapatkan tips juga, kemudian informasi seputar keripik kentang Oma dari Mbak Nova sendiri. Nah Mbak Nova, boleh disampaikan dong kepada pemirsa Batam TV sejak kapan sih mulai usaha ini? Oke. Terima kasih. Jadi sebenarnya ini usaha rumahan, usaha homemade juga, karena itu kita mulai dari tahun 2018. Ini cuma 2018 ya. Karena kita share dengan teman-teman. Itu awalnya tuh karena tahun 2018 itu kan saya dapat seat untuk berangkat haji. Nah, ketika berangkat haji kan biasanya kan kita sudah diingatkan oleh petugas bahwa kita disuruh bawa makanan sendiri-sendiri in case makanannya nggak cocok. Nah, saya bawa makanan ini bawa ini dan dibuat sendiri. Betul, tapi saya ketika di sana saya bawa bumbu kecil-kecil dan saya bagikan ke teman-teman dan mereka suka. Dan setelah itu pulang dari sini banyak yang order. Jadi dari pulang dari haji itu orderannya kita mulai gitu. Udah dimulai. Berarti ini terinspirasi sejak berangkat haji ya. Wah, luar biasa sekali ya. Teman saya yang baru pulang dari haji itu yang mereka langsung orderan pertama itu pesan ya gitu. Dan kita mulainya dari situ. Mulainya dari situ dan dari sejak 2018 sampai dengan sekarang. Nah, Mbak Nova, untuk bahan baku kentang itu sendiri berapa kilogram nih per bulannya yang dibutuhkan untuk diolah menjadi keripik kentang? Oh, biasanya tuh kita hitungnya per minggu, Mbak. Jadi biasanya per minggu itu kan kita belinya karungan gitu. Nah, karungan itu biasanya kita beli di pasar itu sekitar tiga karung itu bisa kita bisa rilis untuk sekitar 20 pack, sekitar 20 atau 25 pack ini ya. Jadi sebulan itu mungkin sekitar 80 atau 100 pack gitu. 80-100 pack. Itu berapa sih pengeluarannya untuk 3 karung ya, Mbak? 3 karung. 3 karung per minggu. Jadi 3 karung per minggu. Sebulan mungkin sekitar 12 sampai 15 karung itu. Kalau untuk bumbunya sendiri ini kan kelihatan juga nih ada bumbu-bumbu cabai dan lain-lainnya. Bumbunya sendiri apa aja sih yang dibutuhin untuk bisa jadi keripik kentang? Ya, biasanya ini mungkin bumbunya yang ada di dapur kita juga, Mbak. Itu kita pakai cabai, ada bawang merah, bawang putih, dan juga mungkin ada sekitar bumbu dapur yang biasa. Mungkin cara pengolahannya yang perlu ada passion atau perlu mungkin ada triknya gitu. Jadi mungkin kita jadi packingan seperti ini gitu. Kalau Mbak Nova sendiri nih, sebelumnya apakah sudah pernah melakukan jualan seperti ini atau dari bahan lain begitu selain kentang sebelumnya? Ini produk pertama kita. Produk pertama yang terinspirasi sejak setelah dari haji ya. Wah, luar biasa. Produk pertama kita, dan ya masih kita mulai yang di sini dulu gitu, Mbak. Oke, Mbak. Ini juga tadi terlupakan nih. Namanya kan keripik kentang Oma. Pemirsa Batam TV juga mungkin bertanya-tanya, kok kenapa sih namanya keripik kentang Oma? Nah, boleh dong disampaikan, ada filosofi atau makna apa sih di balik nama ini? Ya, sebenarnya ini easy to catch aja, supaya para pelanggan tuh supaya gampang diingat. Kalau misalnya dibilang kenapa keripik kentang Oma, karena memang ini legasi juga dari orang tua yang akan diwariskan ke kita, ke anak-anaknya, mungkin ke future-nya nanti. Makanya ini namanya karena orang tuanya sering dipanggil Oma, dan ini kita jadi bilang keripik kentang Oma gitu. Oke, Mbak Nova, sekarang sudah ada di layar kita. Ada beberapa tampilan dari keripik kentang Oma, boleh disampaikan ke pemirsa? Oke, mungkin ini beberapa sampel yang kita coba tawarkan ke teman-teman semuanya, keripik. Nah, ini produk yang sudah dipesan dari beberapa pelanggan kita dan seringnya mereka repeat order, dan ini sebelum ship out. Biasanya mereka sudah ngasih waktu kapan mereka mau pesan gitu. Misalnya pesan segini untuk hari ini, atau pesan ini untuk hari ini, nanti akan diambil sekali jalan. Nah, itu jadi beberapa produk yang sudah kita share untuk
diambil oleh pelanggan. Baik, Mbak Nova, ada berapa jenis rasa sih tadi dari sekian yang sudah tampil? Itu ada berapa jenis rasa tuh Mbak? Ini kan tadi Mbak Nova jelasin ada bumbu dapur begitu ya. Kira-kira ada rasa manis saja kah, pedas atau super seperti apa? Sebenarnya gini Mbak, kalau misalnya originalnya yang seperti ini ya Mbak ya, ini memang rasanya pedas manis. Dan ada sebagian pelanggan karena ketika dia order, anak-anaknya suka dan tapi mereka nggak suka pedas, dan ini yang ori, kita bilangnya polos nih, nggak ada campuran apa-apa. Nah kalau yang polos ini biasanya sering pesannya itu untuk anak-anak kecil. Nah kalau yang ini biasanya untuk dewasa, dan kadang-kadang mereka juga pesan yang customize gitu, misalnya nggak pakai ikan teri ya, ada yang nggak suka gitu, ya udah kita ikutin pesanan. Sesuai dengan request dari pelanggan. Oke, baik Pak Nova, itu tadi kentangnya itu apakah kita punya kebun sendiri atau dibeli? Tadi enggak, kita beli per karung. Tapi biasanya kita pakai lebih milih kentang dari Medan gitu loh Mbak. Kenapa tuh pilih kentang jauh-jauh dari Medan di order ke Batam? Enggak dari Medan, maksudnya kita pilih ada di pasar kentang Medan gitu ya. Kentang Medan itu dia bentuknya lebih besar dan ketika digoreng dia lebih kering. Lebih gurih begitu rasanya. Gurih. Nah, jadi itu yang kita pakai gitu. Dan biasanya supplier kita juga sudah tahu gitu, kalau misalnya kentang ada, dia langsung ingatin. Oke, baik Mbak Nova, dalam 1 bulan itu ada berapa pack atau berapa bungkus yang bisa terjual? Sekitar 80 atau 100. 80 per harinya ya Mbak? Per bulan aja. Per bulan. Per hari berapa ya? Sekitar 2 atau 3 gitu ya Mbak ya. Oke, kalau untuk customernya sendiri nih, apakah masih di wilayah Batam saja atau sudah keluar juga ke Tanjung Pinang atau daerah lain gitu Mbak? Karena kita fokusnya di Batam aja Mbak. Jadi semuanya yang kita sebarkan itu mungkin sekitar Batam masih aja. Di sekitar Batam. Tapi kadang-kadang mereka jadikan ini sebagai oleh-oleh gitu. Jadi produk kita sudah keluar Batam dalam bentuk oleh-oleh. Dalam bentuk oleh-oleh khas Batam ya. Betul. Luar biasa. Dan juga ketika ada pelanggan kita yang sudah keluar dari Batam, dia mungkin kangen dengan produk ini, dia pesan. Jadi dia bilang pesan ini mau dibawa ke luar Batam, mungkin ke Medan atau kemana, dan dia ongkirnya dia yang tanggung gitu. Dia yang tanggung. Padahal ongkir dari Batam kan udah luar biasa juga kan ya. Baik. Oke Mbak, untuk saat ini apakah sudah punya inovasi lain nih selain ada keripik kentang? Sudah punya atau belum? Tapi ditahan dulu, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dengan narasumber Mbak Nova Astuti dengan keripik kentang Oma. Nah Mbak Nova, tadi pertanyaan saya untuk saat ini, apakah sudah punya inovasi lain nih selain keripik kentang? Oh ya, mungkin sekarang ini kita lebih fokus di keripik kentang dulu. Jadi kita berusaha untuk mungkin teman-teman atau mungkin warga sekitar lebih kenal lagi dengan keripik kentang, dan mungkin nanti in the future kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi varian produk kita. Berarti ada planning untuk kedepannya ya? Bisa ada Hai, ada yang baru nih. Ini keripik kentang Oma Batam. Nah, jadi ini beratnya 500 gram. Tuh penampakan aslinya guys. Di dalamnya guys. Katanya berapa sih harganya gitu? Ini kan ada 2 varian, ada yang ori dan juga ada pedas manis. Betul. Berapa harganya tuh Mbak? Biasanya kalau untuk pedas manis ini, karena kita punya banyak ingredient, ada bumbu di dalamnya, kita ngasih harga per pack ini 100.000 Mbak. Sedangkan kalau misalnya untuk yang ini, yang ori, yang polos ini, kita kasih harga 90.000. Untuk pemirsa Batam TV sudah tahu ya, Anda sudah tahu yang ori itu harganya hanya 90.000 dan rasanya pedas manis itu hanya 100.000. Anda sudah bisa mendapatkan sebanyak ini. Ini makan berapa hari ya Mbak? Kira-kira 2 harian ya gitu. Ini cocok banget ya untuk ngemil-ngemil sambil nonton atau sambil sosmedan juga bisa. Nah
Baik, Mbak Nova, ini ada beberapa yang ditampilkan pengolahannya seperti ini ya. Iya, biasanya kita paketnya dalam bentuk kantong untuk memudahkan. Mungkin kalau misalnya dia mau traveling, jadi nggak gitu ngambil SIM tempat. Jadi kalau misalnya ya bisa untuk teman makan kita gitu. Bisa jadi cemal-cemil nih gitu. Betul. Perjalanan mungkin ke luar kota ataupun kemanapun Iya. bisa dijadikan sebagai cemilan. Ini yang sudah dalam bentuk pack ya. Betul. Ya, ini produk Dan kita. pemirsa yang perlu juga diketahui, ini ada rasa pedas manis. Jadi tidak hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk anak-anak bisa juga dikonsumsi ya. Betul. Berarti pedasnya nggak terlalu banget ya? Enggak Enggak ha. banget. Jadi ini netral gitu ya. Iya, atau ada yang tadinya nggak suka pedas, gara-gara makan ini jadi suka gitu. Jadi suka ya, Iya. karena rasanya itu nagih. Betul. Selain gurih juga rasanya ada dua rasa, itu pedas manis, pedas dan juga manis. Jadi Anda bisa merasakan bisa ketagihan gitu dan bisa pesan lagi. Iya. Nah, baik. Nah, untuk mempromosikan keripik kentang Oma ini, apakah melalui sosmed juga atau seperti apa, Mbak? Biasanya kita dari WA, kita punya WA admin, Mbak, bisa langsung hubungi nanti. Dari WA itu kita mempromokan kalau misalnya kita hari itu ada open PO di promo di situ. Kemudian kita juga udah belajar, udah mulai masuk ke sosmed, Instagram. Jadi kalau teman-teman kalau ada yang mau order, kita bisa langsung follow ke IG kita di Keripik Kentang Oma. Itu IG kita dan mungkin kita akan ngasih informasi di sana gitu. Oke, baik. Jadi selain Anda yang nonton hari ini sudah beruntung sekali pemirsa, dan juga bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp ya, Betul. yang sudah disebutkan tadi oleh Mbak Nova, dan langsung saja kunjungi Instagramnya. Tadi apa Instagramnya, Mbak? Di Keripik Kentang Oma. Kentang Oma. Langsung di follow, nanti di follow back ya Mbak, jangan lupa di follow back juga. Supaya Anda tidak ketinggalan informasi-informasi penting seputar dengan keripik kentang Oma. Nah, Mbak Nova, ini juga masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah untuk membeli keripik kentang, misalkan saya nggak suka pedas manis, saya maunya pedas doang, itu bisa di request. Kemudian kan ada ikan bilisnya juga ya Mbak, boleh di request nggak atau pakai, itu seperti apa, boleh nggak? Bisa. Jadi ada sebagian teman kita juga yang request kan pakai ikan teri atau apa itu, biasanya mereka di WhatsApp-nya tuh mereka order gitu Mbak. Misalnya pesan keripiknya pakai kentang aja atau nggak pakai bilis, atau mungkin dia minta di varian gitu, ditambahin Mix kacang. gitu ya? Oh, Ditambahin sama kacang juga boleh? Juga ditambahin lagi. Jadi itu yang kita based on request, karena ini memang benar-benar homemade, jadi semuanya kita bisa custom gitu. Iya, bisa custom ya, bener banget tuh Mbak. Nah, lalu untuk memilih bagaimana memilih kentang yang bagus tadi kata Mbak Nova, kalau ke pasar tuh milih kentang Medan gitu. Apakah itu gimana nih, ada cara lain nggak untuk bisa mengetahui atau memilih kentang yang bagus untuk bisa diolah menjadi keripik kentang Oma? Dia biasanya kentangnya kelihatan bersih Mbak, terus dia ukurannya lebih besar gitu, ukuran lebih besar. Kalau ada kelecek-keleceknya itu mungkin kita cari yang lebih bagus aja lebih gitu. mulus ya? Ya, jadi dari situ ketika kita gorengnya tuh dia bagus, rapi kelihatan, bersih kelihatannya. Itu beberapa contoh yang udah kita siap untuk yang sudah di pack, tinggal dijual. Tinggal dikirim ya. Kalau order masuk setiap hari tuh biasanya paling banyak itu berapa? Ada berapa pack yang dipesan gitu? Biasanya dia weekly Mbak. Weekly itu biasanya weekend lebih banyak gitu. Itu sekitar 10 sampai 20 itu masuk untuk di mingguan gitu biasanya. Jadi nanti kita sebulan kita mungkin bisa hitung sekitar ya 80 atau 100 pack gitu untuk orderan kita ini. Orderan setiap bulannya ya. Betul. Setiap bulannya. Nah, kalau ini kan sudah jadi salah satu oleh-oleh khas Batam juga nih. Artinya ada berapa nih? Ada berapa banyak karyawan yang membantu Mbak Nova? Oh, ini karena ini masih produk homemade juga Mbak. Jadi mungkin sejauh ini kita masih bisa di rumah kita, beberapa anggota rumah kita yang kita bantu jadi karyawan gitu. Ya. Jadi anggota rumah jadi karyawan. Nah, kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Kedepannya in case misalnya lebih berkembang lagi, karena kemarin kita udah punya pengalaman Mbak, ketika Lebaran kemarin kita benar-benar kerepotan dengan orderan tinggi. Masih cukup banyak ya Mbak? Iya, orderan tinggi ketika Lebaran. Jadi nanti mungkin kalau misalnya orderannya sudah meningkat, mungkin kita sudah bisa memikirkan untuk tambahan karyawan mungkin. Oke. Mbak Nova, ini apakah
sampai saat ini nih, kemarin waktu Idul Fitri ada dikasih promo nggak untuk pelanggan-pelanggan setianya? Belum, kita ngasih promonya itu kita siapkan produk dan kita kasih cut off-nya sekitar seminggu sebelum Lebaran gitu. Sebelum Lebaran. Supaya Tapi tetap ada promo ya di setiap betul, penjualan. ada. Oke, luar biasa. Nah, Mbak Nova ini kan tadi Mbak Nova sudah bercerita panjang mulai usaha keripik kentang Oma ini sejak 2018. Artinya sempat terdampak COVID-19. Nah, seperti apa tuh, Mbak? Iya, sebenarnya itu kan kita mulai dari 2018 Mbak, terus COVID itu 2020. Ya, Jadi ketika awal mulai kita bikin produk ini, kayaknya kita optimis ini produknya bakal tinggi gitu. Nah ketika COVID, karena ketika sudah awal mulanya kita jualan itu pesanannya itu memang benar-benar dari luar Batam semuanya. Misalnya pesannya untuk kesini gitu. Nah ketika COVID semuanya lockdown, jadi mungkin kita dari situ kita mulai untuk lebih fokus di Batam dulu gitu, supaya karena ini kan produk homemade dan semuanya pasti bisa kita jual gitu. Yang penting bisa tetap berjalan gitu meskipun sempat terdampak. Betul. Atau apakah sempat terhenti karena COVID atau seperti apa, Mbak? Enggak. Berjalan? Tetap berjalan, tapi customer kita lebih banyak di Batam gitu. Jadi akhirnya kita bilang, kita fokuskan di Batam dulu. Jadi kalau misalnya di Batam sudah ada, mungkin nanti nextnya mungkin kita keluar gitu. Keluar daerah gitu, betul. ke Tanjung Pinang atau ke daerah lain mungkin ya. Nah, sejauh ini bagaimana nih harapan Mbak Nova untuk kedepannya, seperti apa perkembangan keripik kentang? Kemudian juga pasti pemirsa bertanya-tanya apakah akan ada inovasi lagi, karena tadi menarik nih dari ceritanya ya, terinspirasi setelah berangkat ngaji gitu ya, pulang dari haji pulang dari haji sudah terinspirasi untuk membuat ini. Mungkin juga ada inovasi lain gitu. Gimana harapan Mbak Nova ke depannya? Harapannya semoga keripik ini bisa lebih dikenal lagi di masyarakat Batam semuanya, dan semoga semua suka, dan juga mungkin nanti nextnya lagi kita melakukan diversifikasi produk atau apa gitu, jadi supaya semuanya tetap ingat keripik Oma Batam gitu. Jadi meskipun nanti kedepannya sudah berkembang ada inovasi baru, tetapi di ingatan pelanggan tuh masih ada keripik kentang. Betul. Luar biasa. Ada pesan mungkin yang mau disampaikan untuk pemirsa Batam TV? Buat pemirsa Batam TV semuanya, keripik kentang Oma ini bisa dipesan di nomor WA atau bisa dipesan di di IG kita, dan semoga semuanya suka dan semoga semuanya enjoy dengan keripik kentang Oma. Oke, terima kasih Mbak Nova. Terima kasih sudah hadir di studio Batam TV. Terima kasih juga Mbak sudah berbagi dengan pemirsa Batam TV. Ini setelah ini kita bakalan langsung nikmati ya, segurih apa, dan yang pasti gurih pemirsa. Terima kasih banget banyak. Tapi siap pasti. Terima kasih pemirsa untuk perhatian dan kebersamaan Anda dengan Bincang Siang. Saya dan juga Mbak Nova Astuti selaku owner keripik kentang Oma. Menjadi akhir perjumpaan kita di Detak Kepri Siang pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasinait Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Sudah selesai. Ya, terima kasih. Bahwa